warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kolan Sadidan dengan NIM 226407502082 dari kelas M01. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 3 kasus penting dalam pendidikan beserta solusinya, yaitu kesehatan mental, pendidikan karakter, dan inklusivitas pendidikan. Langsung saja kita mulai dengan kesehatan mental. Nah, analisis kasus yaitu kesehatan mental remaja. Konteks kasus yaitu di mana di sebuah sekolah menengah sejumlah siswa mulai menunjukkan gejala seperti kecemasan berlebih, sulit tidur, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mengalami penurunan prestasi. Setelah ditelusuri, sebagian besar dari mereka mengalami tekanan dari keluarga, media sosial, serta ketidakpastian masa depan. Namun, masih sedikit guru atau pihak sekolah yang memahami pentingnya intervensi dini terhadap masalah kesehatan mental. Got 60 seconds? Take a mental health minute to learn about depression disorders. They cause symptoms that affect how you feel, how you think, and how you handle daily life. Depression should be treated by health professionals. Don't try to handle it alone or treat it with alcohol or illegal drugs. Treatments include psychotherapy or talk therapy, medication, and sometimes brain stimulation therapy. These treatments may also be used in combination with one another. If you think you might have depression, talk to a trusted friend, family member, or healthcare provider. The earlier treatment begins, the more effective it is. Learn more about depression through the NIMH website. Nah, adapun pokok-pokok penting dari video. Fakta lapangan. Banyak remaja mengalami depresi namun tidak mendapat penanganan karena takut dianggap lemah atau malu. Yang kedua itu faktor pemicu, tekanan akademik, tuntunan sosial, masalah keluarga, dan paparan media sosial yang berlebihan. Dampak depresi, menurunnya semangat belajar, hilangnya minat beraktivitas, dan meningkatnya resiko menyakiti diri sendiri. Pentingnya dukungan, lingkungan sekolah dan keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk berbicara dan mencari pertolongan. Selanjutnya yaitu gambaran solusi dari video. Yang pertama, pentingnya edukasi sejak dini mengenai kesehatan mental di sekolah. Yang kedua, penyediaan layanan konseling dan ruang aman bagi siswa untuk mengungkapkan perasaannya. Yang ketiga, menghapus stigma melalui kampanye dan diskusi terbuka. Yang keempat, mendorong orang tua dan guru untuk belajar mengenali tanda-tanda depresi pada remaja. Yang kelima, kolaborasi antar pihak sekolah, orang tua, dan tenaga medis atau psikolog dalam mendampingi remaja. Menurut saya, video ini singkat tapi sangat bermanfaat karena mengangkat persoalan yang sering diabaikan, yaitu kesehatan mental remaja. Kita sering fokus pada capaian akademik tanpa sadar bahwa siswa juga butuh ruang emosional yang sehat. Saya setuju bahwa edukasi dan penerimaan lingkungan sangat penting. Sekolah tidak cukup hanya memberi pelajaran, tapi juga perlu menyediakan dukungan emosional. Remaja yang merasa aman untuk bicara akan lebih mudah bangkit dari tekanan. Selain itu, penting juga untuk mendorong keterlibatan keluarga agar masalah ini tidak ditangani oleh sekolah saja. Langsung saja kita menuju ke kasus kedua, yaitu mengenai pendidikan karakter. Analisis kasus pendidikan karakter di sekolah, di mana di sebuah sekolah dasar ditemukan perilaku siswa yang kurang mencerminkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun. Misalnya, siswa sering menyontek saat ujian, membuang sampah sembarangan, dan kurang hormat pada guru. Hal ini mencerminkan kurang optimalnya penanaman nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran sehari-hari. Adapun jurnal pendidikan karakter tentang implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, penulisnya yaitu Lestari dan kawan-kawan. Jurnal ini menekankan pendidikan karakter paling efektif jika dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, dan integrasi dalam pembelajaran. Penelitian dilakukan di beberapa SD negeri dan ditemukan bahwa sekolah yang berhasil membentuk karakter siswa memiliki budaya sekolah yang kuat, guru yang menjadi teladan, serta keterlibatan orang tua.
Nilai-nilai seperti religius, nasionalisme, kerja keras, dan jujur berhasil ditanamkan jika pendekatannya kontekstual. Solusi yang ditawarkan dalam jurnal yaitu yang pertama, integrasi nilai karakter dalam semua mata pelajaran, bukan hanya di pelajaran PPKN. Yang kedua, guru sebagai role model. Perilaku guru harus sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan. Yang ketiga, budaya sekolah yang mendukung seperti program literasi moral, senyum salam sapa, dan upacara nilai. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat agar nilai yang diajarkan di sekolah selaras dengan yang di rumah. Nah, kesimpulannya, menurut saya, pendidikan karakter adalah fondasi utama dari proses pendidikan. Anak yang cerdas secara akademik tetapi lemah dalam karakter justru bisa merugikan masyarakat di masa depan. Namun, pendidikan karakter tidak bisa sekedar disisipkan dalam modul pembelajaran. Ia harus menjadi roh dari seluruh proses belajar, dan yang paling penting, guru dan lingkungan harus jadi contoh nyata. Selanjutnya kita beralih ke kasus yang ketiga atau kasus yang terakhir, yaitu mengenai inklusivitas pendidikan. Nah, analisis kasus materi inklusivitas pendidikan. Di banyak sekolah di Indonesia, siswa dengan kebutuhan khusus masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang setara. Banyak sekolah reguler belum mampu menerima atau memfasilitasi siswa dengan disabilitas karena keterbatasan sumber daya, pelatihan guru, serta kurangnya kesadaran dari komunitas sekolah. Nah, video singkat dari UNICEF Indonesia ini menggambarkan itu yang pertama, pentingnya inklusi. Nah, pendidikan adalah hak semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Yang kedua, realita yang dihadapi. Banyak anak-anak disabilitas yang tidak mendapatkan kesempatan belajar karena kurangnya dukungan sistem. Nah, selanjutnya yaitu peran guru dan masyarakat. Nah, keberhasilan pendidikan inklusif bergantung pada kemauan guru dan lingkungan sekolah dalam menciptakan suasana yang ramah dan menghargai keberagaman. Pesan utamanya yaitu semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang ramah, adil, dan berkualitas, karena setiap anak itu istimewa. Selanjutnya, gambaran solusi yang disampaikan, yaitu yang pertama, pelatihan guru untuk memahami kebutuhan belajar yang beragam. Yang kedua, mengadaptasi lingkungan belajar agar semua anak bisa merasa nyaman. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak disabilitas untuk berkembang. Terakhir, menghapus stigma bahwa anak disabilitas tidak mampu belajar. Nah, kesimpulannya yaitu menurut saya video ini singkat tapi sangat kuat pesannya. Nah, pendidikan inklusif bukan hanya soal fisik anak hadir di kelas, tapi bagaimana sistem belajar bisa merangkul semua perbedaan. Hal yang menyentuh adalah saat disampaikan bahwa semua anak bisa berhasil kalau diberikan kesempatan yang setara. Setiap anak berhak merasa aman, diterima, dan didukung, bukan hanya dalam belajar, tapi juga dalam tumbuh sebagai manusia. Nah, kesehatan mental mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Inklusivitas bukan pilihan, tapi keharusan. Dan karakter bukan hanya diajarkan, tapi dicontohkan. Terima kasih telah menyaksikan. Mari terus bergerak bersama menuju pendidikan yang lebih manusiawi. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.